Kristiano Penerangan dengan NIM 232080. Kali ini ingin menjelaskan implementasi jaringan saraf tiruan neural network dengan menggunakan algoritma backward propagation. Pertama-tama kita itu import kebutuhan library-nya dulu. Import NumPy as NumPy itu untuk menghitung nilai numerik atau data numerik. Import matplotlib as plt yang ini itu untuk memvisualisasikan grafik atau membuat gambar grafik nanti. Kita masuk ke bagian 2, yaitu definisikan X dan Y. Kita memasukkan nilai input itu X itu seperti berikut, dan nilai input Y-nya atau targetnya ini itu nilai input dari gerbang logika XOR. Ini XOR. Lalu ini adalah print. Kita akan menampilkan bagian matriks dari hasil X, inputan X kita tadi, yaitu 4 baris 2 kolom, dan Y kita 4 baris 1 kolom. Lalu kita ke bagian 3, yaitu inisialisasi parameter. Kita masukkan np random seed. Di sini 42 itu artinya mencari angka dari nilai 1 sampai 42 kali. Dia masukkan angka sampai 42, nah cari yang bebas. Input size nya 2, hidden size nya 4, output size nya 1. Kita masukkan W1 nya itu sama dengan np array. Ini adalah W1 nya, nilai W1 nya. Kita masukkan B1 nya ini, lalu B2 kita masukkan nilai berikut, dan B2 nya ini. Lalu kita masuk ke fungsi aktivasi. Di sini def sigmoid x return, artinya pada fungsi ini ibarat penyaring atau gerbang bagi neuron kita. Dan def sigmoid derivatif itu adalah fungsi turunan. Lalu kita masuk ke proses training model. Di proses ini adalah learning rate-nya. Learning rate-nya kita menaruh 0,1. Ini epoch-nya kenapa kita 20.000, artinya itu adalah pengulangan yang akan 20.000 kali pengulangan yang akan dilakukan. Loss history itu kita akan memasukkan loss history, train access history, dan test history pada bagian ini untuk menyimpan data loss, data trainingnya, lalu menyimpan data test access history-nya, testing history. Pada perintah ini kita melakukan proses training untuk berjalan berulang sesuai jumlah epoch yang kita kasih masuk tadi. Lalu kita di sini adalah untuk mencari, pertama-tama kita mulai dengan menggunakan algoritma forward propagation dulu. Di forward propagation kita memasukkan Z1 atau mencari Z1, nilai Z1 itu dengan cara np.x dikali W1 tambah W1. Lalu untuk mencari A1 itu sama dengan sigmoid Z1. Dan Z2 itu kita mencarinya dengan cara A1 dikali W2 ditambah W2. Lalu untuk mencari prediksi kita dengan cara sigmoid Z2. Lalu pada bagian ini yaitu
menghitung nilai error atau loss. Dan yang ini difungsikan untuk menyimpan histori errornya. Lalu ini untuk mencari nilai atau mencari akurasinya, berapa persen akurasinya. Ini untuk menyimpan hasil training akurasi yang histori tadi. Dan ini juga untuk menyimpan akurasi masuk ke dalam list. Dan pada bagian ini adalah untuk menghentikan simulasi training jika lossnya kecil. Jika error sudah sangat kecil, training akan diberhentikan. Ini untuk menampilkan stop simulasi akan dihentikan pada epoch sekian. Ini adalah bagian backward propagation, algoritma backward propagation. Di backward propagation pertama-tama kita adalah menghitung error outputnya dulu, yaitu ini menghitung error output pada layer. Lalu error dari output diturunkan kembali menggunakan error dari output diturunkan kembali ke hidden layer. Dan pada bagian ini adalah bagian update bobot. Bobot diperbaiki itu supaya prediksinya lebih akurat. Dan yang ini pada bagian ini itu untuk memperbaiki bobot pada hidden layer. Dan inilah hasil outputnya. Dia akan stop di epoch gerbang logika XOR ini stop di epoch 13 dengan loss 0,009996. Kita masuk pada bagian 5, yaitu testing prediksi model. Pada bagian ini Y kelas Y lebih besar dari 0,5 ASTPINT itu untuk mengeluarkan output sigmoid berbentuk probabilitas antara 0 dan 1. Lalu yang ini NPM-nya itu untuk menghitung rata-rata prediksi yang benar. Lalu Y kelas sama dengan Y itu untuk membandingkan hasil prediksi dengan target asli. Dan bintang 100 artinya mengubahnya menjadi 100%, menjadi persen. Dan untuk bagian print ini untuk mengeluarkan output probabilitas dengan cara print Y prediksi. Dan ini untuk mengeluarkan output klasifikasi dengan cara print Y class. Dan ini untuk mengeluarkan target atau nilai target kita yang tadi, itu dengan cara print Y atau nilai target kita. Dan ini print ini codingan ini itu untuk menghitung atau menampilkan atau mengeluarkan output nilai akurasi yang sudah dihitung. Nilai outputnya ini adalah output probabilitasnya, dan ini adalah output klasifikasinya, ini adalah output targetnya. Nilai output klasifikasinya sudah sesuai dengan target yang kita input tadi, yaitu nilai Y nya dengan akurasi 100%.
Menggunakan teori atau algoritma backward propagation pada gerbang logika XOR, kita dapat mendapatkan 100% akurasinya, kecuali jika kita hanya menggunakan forward propagation. Di situ kita hanya akan mendapatkan 75% jika kita menggunakan logika XOR. Yang keenam yaitu graphic training loss. Kita membuat PLT figure. PLT figure itu untuk membuat grafik baru, menampilkan PLT plot untuk menampilkan data loss history. Ini salah ini harusnya XOR ya. Nah, ini untuk membuat title atau judulnya seperti ini. Lalu PLText label epoch itu untuk menampilkan nilai X yang bermengulangan atau jumlah epoch dan literasi training. Lalu PLTY label itu untuk menampilkan nilai sumbu Y atau nilai loss atau error. Dan PLT grid untuk menampilkan gridnya, garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. PLT show untuk menampilkan grafik hasil grafik. Inilah grafik training loss XOR nya. Ini grafik training, kita masuk ke grafik training akurasi dan testing akurasi. PLT figure fungsinya sama. PLT plot train access history label. Yaitu untuk menampilkan akurasi training pada epoch. Dan PLT plot test akurasi history untuk menampilkan testing akurasi. Dan untuk ini judulnya. Lalu X level epoch itu seperti tadi, dan ini seperti yang tadi juga. Nah, ini PLT legend. PLT legend ini berfungsi untuk membedakan antara training akurasi dan testing akurasi. Lihat ini garisnya. Untuk training akurasi berwarna biru, untuk testing akurasi berwarna orange. Sebenarnya ini di dalam sini yang warna birunya di dalam garis ini. Untuk jadi dia tertimpa dengan testing akurasi. Lalu kita masuk ke grafik klasifikasi model 0 dan 1, yaitu di pertama ya pembuat figure baru atau grafik area grafik yang baru. Dan ini adalah loop. Loop ini digunakan untuk membaca seluruh data input satu per satu. Ini saya XOR. Nah, di kelas I di sini program ini untuk mengecek apakah hasil prediksi berbentuk 0 termasuk kelas 0 atau termasuk kelas 1. Nah, yang ini PLT scatter XI ini adalah kelas 0, dan ini adalah jika kelas 1. Ini adalah titel klasifikasinya lagi, judulnya. Ini adalah labelnya input 1 untuk bagian yang ini, dan ini adalah Y label input 2 untuk bagian ini. PLT legend seperti yang tadi. Untuk kelas 0 kita diwarnai titik warna biru, dan untuk kelas 1 itu kita menggunakan kotak orange. PLT grid berfungsi untuk kasih garis bantu supaya grafik lebih mudah dibaca, dan PLT show untuk menampilkan seluruh grafik ini. Sekian dari saya, terima kasih.